warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu masih semangat nggih? Alhamdulillah. Di sini saya akan lebih banyak diskusi dengan panjenengan semua, karena sebenarnya kita sudah melakukan di lingkup pembelajaran sehari-hari. Nah, di sini saya akan berbagi materi yaitu tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan sebentar pertanyaan pemantik yang ada di slide berikut. Nah, silakan dari masing-masing Bapak Ibu sakit berkomentar melalui link yang saya bagi di grup Zona Guru nih Bapak Ibu. Dari link yang sudah saya bagi, Bapak Ibu langsung boleh memberikan komentar. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang. Pak Agus kan tatib nih, tatib. Iya, jadi mungkin bisa diimplementasikan dengan keseharian jenengan sebagai tim tatib. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Kalau saya jawabnya ragu-ragu, karena tidak semua punishment itu bisa berdampak mendisiplinkan siswa, dan melakukan pembiaran juga terhadap siswa juga tidak menjamin siswa akan melaksanakan kedisiplinan yang ada di sekolah. Kenapa saya jawab ragu-ragu? Sama dengan yang disampaikan tadi, bahwa semuanya mulai dari Bapak Ibu guru saja dulu yang berikan contoh. Dengan Bapak Ibu guru terus melaksanakan pendisiplinan diri, insya Allah lama kelamaan siswa di SMA Negeri 2 Blitar ini akan mengikutinya pelan-pelan. Karena kalau kita merubah 360 derajat bakalan kesulitan. Jadi menurut saya dari intern dulu, mungkin dari Bapak Ibu guru memberikan contoh-contohnya, masuk di dalam kelas tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan yang dianjurkan. Terus kemudian contohnya kalau parkir siswa dioprak-oprak parkir motor, begitu juga dengan Bapak Ibu guru, kalau parkir mohon untuk disesuaikan, datang tepat waktu, karena sering banyak mepet-mepet Indonesia Raya, Bapak Ibu guru juga langsung jelas coba cepat di pintu gerbang depan. Begitu, Mbak. Terima kasih. Bapak Ibu beri aplaus untuk Mas Agus nggih. Oke, dari Pak Alex mau menanggapi, monggo. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Ini malah saya tuh pengen apa ya? Pengen tanya balik kepada yang di depan. Jadi hukuman jane untuk SMA 2 itu ada atau tidak? Karena saya berkaitan dengan di depan, jadi elder. Kalau setuju saya minta jawabannya yang jelas. Kalau tidak apa? Karena selama ini yang saya lakukan itu tidak penak. Bakal Melayu, kalau push up, atau mungkin dipulangkan. Nah, sementara ada yang mengatakan yang mendidik sing piye, genahe piye. Karena selama ini kami serba repot. Ya setuju, gak setuju, ya tidak. Jadi selama ini kaitannya dengan Adiwiyata, ngomong teman-teman ya kon nggo kembang wis. Sak pote sak lemai, jadi itu. Jadi memang sekali lagi kalau pribadi saya penanaman hukuman ini memang setuju, karena menunjukkan siswa itu supaya disiplin, ditunjukkan salahnya. Ojo le kowe apik, kowe aja dibaleni, numpuk berkas, ditunjukkan salahnya, baru mereka itu tahu. Ini kalau menurut saya, ya saya setuju dengan adanya hukuman yang diberikan pada anak asal tadi.
Kami dari tim tatip membutuhkan masukan sebetulnya. Dengan adanya ini saya matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Alek. Beri aplaus Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan mungkin? Dari Bu Widi, monggo. Iya, terima kasih ya. Terkait dengan hukuman, apakah masih perlu atau tidak di SMA Negeri 2 Blitar ini, tadi inti pertanyaannya kan seperti itu. Nah, mungkin inilah yang kita sebut dengan paradigma perubahan ya. Ketika kita itu mendisiplinkan anak, yang paling keras biasanya adalah dihukum. Yang kedua, dalam mendisiplinkan anak biasanya kita kasih reward dan punishment yang ada selama ini. Nah, di sini terkait dengan budaya positif yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak kita ini adalah bagaimana budaya positif nanti. Ini yang kita tunggu-tunggu kan Pak Alek tadi, kita seharusnya seperti apa gitu ya, menangani anak yang agar mereka itu disiplin. Yang menjadi pertanyaannya seperti itu, apakah kita harus memberikan hukuman ataukah kita harus memberi reward atau punishment? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Nah, di sini disampaikan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan, setuju nggak dengan yang seperti itu tadi. Nah, kalau saya katakan pada dasarnya kalau saya memberi hukuman kepada anak baik dalam bentuk fisik atau yang lainnya, atau yang intinya membuat anak tidak nyaman, saya kurang setuju. Karena apa? Karena masih ada cara lain. Nah, inilah yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan CGP yang terkait dengan budaya positif. Sudah diwakili oleh teman-teman yang memberikan jawaban dan alasan. Nanti kita akhiri dulu ya, terkait beberapa mungkin kebiasaan yang sudah pernah kita lakukan terhadap siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi di situ ada kalimat dengan tuliskan hukuman atau konsekuensi. Jadi misalkan di sini nomor 1, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu menurut jenengan termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan selanjutnya di situ ada 10 pertanyaan Bapak Ibu. Monggo jenengan bereksplorasi dulu mengisi ya. Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Dan menurut saya ini bukan hanya berlaku untuk siswa saja, tapi berlaku untuk kita sebagai guru. Kita bisa tahu ini, jika solusi yang diberikan murid dapat memperbaiki masalahnya, bukan hanya sekedar menjalankan sanksi. Jadi bedanya konsekuensi dengan restitusi itu niku. Kalau konsekuensi itu kan hanya sekedar menjalankan, tapi belum tentu anak itu benar-benar sadar dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Nah, harapannya nanti kita sebagai guru bisa menerapkan bukan lagi hukuman, bukan lagi konsekuensi atau meminimalisir konsekuensi, tapi lebih memaksimalkan restitusi. Jadi
Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya, bukan takut atau bukan karena motivasi eksternal yang lainnya. Ciri-ciri restitusi ada ini Bapak Ibu. Yang nomor 1 bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, tapi bukan paksa. Kesadaran mereka mencari solusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi secara umum seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Al-Fadil Sarwandika dari kelas 11 Do. Menurut saya kesepakatan kelas itu tidak membebani siswa. Karena apa? Karena kesepakatan kelas telah disepakati dengan kesepakatan bersama dan juga dengan kesadaran antar individu. Dan kesepakatan kelas dapat meningkatkan kesadaran bahwasanya pentingnya menjaga tata tertib sekolah, dan kesepakatan kelas dapat membuat lingkungan sekolah menjadi aman, damai, dan ya untuk kita semua sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Agung, pengajar sosiologi SMA Negeri 2 Blitar. Saya telah mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, di mana saya mendapatkan ilmu baru bahwasanya menjadi guru itu bukan hal yang mudah, dan ketika di kelas atau di lapangan kita biasa dihadapkan oleh hal-hal yang membuat kita harus memberikan reaksi atas tindakan siswa. Poin penting yang saya dapatkan, salah satunya menjadi guru itu kita harus bisa memposisikan diri kita atau mengkontrol dalam menghadapi atau menangani karakter siswa yang heterogen. Kita tahu bahwasanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan siswa itu juga semuanya dikarenakan penyimpangan atau jadi bagi pendidik itu
sebagai guru idealnya kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer supaya kita bijak dan tepat dalam menghadapi siswa di kelas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.